Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Fitria dan teman saya Lince Huwida Maria, Muhammad Nazam, dan Siska Rismaya. Kami di sini akan mempresentasikan tentang analisa sistem informasi akuntansi penjualan jam. (2.1) Konsep dasar sistem. Komputer merupakan sebuah sistem. Tubuh manusia merupakan sebuah sistem. Proses pembelajaran adalah sistem. Universitas adalah sistem. Sistem adalah rangkaian dari dua atau lebih komponen-komponen yang saling berhubungan, yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Sebagian besar sistem terdiri dari subsistem yang lebih kecil yang mendukung sistem yang lebih besar. Romney dan Steinbart 2012. Sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sistem dapat memenuhi apabila satu memiliki bagian-bagian yang saling berintegrasi dengan maksud untuk mencapai suatu tujuan. Bagian-bagian itu dinamakan subsistem. Yang kedua harus memenuhi, dan ketiga unsur input, proses, dan output. Input. Di dalam input terdapat data akuntansi, faktur, dan kwitansi. Kemudian proses. Proses akuntansi karyawan dan peralatan dan prosedur. Output terdiri dari laporan keuangan. 2.2 Peralatan pendukung atau tool system. Dalam merancang suatu aktivitas tertentu, tentu saja diperlukan peralatan pendukung atau tool system. Peralatan pendukung ini sangat berguna untuk menjelaskan proses berjalannya program, sehingga mudah dimengerti oleh siapa saja yang menggunakan program tersebut. Menurut Muhammad Subhan, 2012-109, dalam bukunya yang berjudul Analisa Perancangan Sistem mengungkapkan, perancangan adalah proses pengembangan spesifikasi baru berdasarkan rekomendasi hasil analisa sistem. Menurut Roger S. Prisman, 2012-291, perancangan sesungguhnya merupakan suatu aktivitas rekayasa perangkat lunak yang dimaksudkan untuk membuat keputusan-keputusan utama, seringkali bersifat struktural. Menurut Sugianto, 2013-18, berpendapat bahwa perancangan adalah suatu kegiatan membuat desain teknis berdasarkan kegiatan pada waktu proses analisa. Berdasarkan pendapat dari para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa perancangan merupakan rekayasa representasi yang akan dibangun dari beberapa elemen yang terpisah ke dalam suatu yang utuh dan berfungsi. Use case diagram. Use case merupakan pemodelan untuk kelakuan atau behavior sistem informasi yang dibuat. Use case mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem informasi yang dibuat. Sukamto dan Salahuddin 2018. Menurut Solik dalam buku Analisis dan Perancangan berorientasi objek 2011-21, diagram use case menyajikan interaksi antara use case dan aktor dalam sistem yang akan dikembangkan. Menurut I. Putu Agus Eka Pratama 2014-48, use case diagram menggambarkan aliran kegiatan dan proses bisnis yang dilakukan oleh pengguna aktor. Berdasarkan pendapat dari para ahli, dapat disimpulkan bahwa use case diagram adalah langkah-langkah atau pemodelan aspek perilaku sistem. Use case mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem informasi yang akan dibuat. Ada dua hal utama pada use case, yaitu satu, aktor. Aktor merupakan orang, proses, atau sistem lain yang berinteraksi dengan sistem informasi yang akan dibuat sendiri. Jadi walaupun simbol dari aktor adalah gambar orang, tapi belum tentu aktor adalah orang. Use case merupakan fungsionalitas yang disediakan sistem sebagai unit-unit yang saling bertukar pesan antara unit atau aktor.
Use case menggambarkan bagaimana seseorang menggunakan sistem. Simbol use case diagram. Sistem use case diagram menurut Sukamto dan Salahuddin 2018. Simbol seperti gambar pada gambar ini adalah dinamakan aktor. Orang, proses, atau sistem lain yang berinteraksi dengan sistem informasi yang akan dibuat di luar sistem informasi yang akan dibuat sendiri. Jadi, walaupun simbol dari aktor adalah gambar orang, tapi biasanya dinyatakan menggunakan kata benda di awal frase atau nama aktor. Menspesifikasi himpuan peran yang pengguna mainkan ketika berinteraksi dengan use case. Kemudian, simbol seperti ini dinamakan ekstensi atau extend. Yang A, relasi use case tambahan ke sebuah use case dinamakan use case yang ditambahkan dapat berdiri sendiri walaupun tanpa use case tambahan itu. Kedua, mirip dengan prinsip inheritance pada pemrograman berorientasi pada objek. Biasanya use case tambah memiliki nama depan yang sama dengan use case yang ditambahkan. Kemudian dengan simbol seperti ini dinamakan generalization. Hubungan generalization dan spesialisasi umum khusus antara dua buah use case di mana fungsi yang satu adalah fungsi yang lebih umum dari lain. Kemudian simbol seperti ini dinamakan include. Relasi use case tambahan ke sebuah use case di mana use case yang ditambahkan memerlukan use case ini untuk menjalankan fungsi atau sebagai syarat dijalankan use case ini. Relasi use case di mana proses bersangkutan dan dilanjutkan proses yang dituju. Dua sudut pandang tentang include. Yang pertama, include berarti use case yang ditambahkan atau selalu dipanggil saat use case tambahan dijalankan. Yang kedua, include berarti use case yang tambahan akan selalu melakukan pengecekan apakah use case yang ditambahkan telah dijalankan sebelum use case tambahan dijalankan. Kemudian, simbol seperti gambar ini adalah association. Komunikasi antara aktor dan use case yang berpartisipasi pada use case atau use case memiliki interaksi dengan aktor. Apa yang menghubungkan antara objek satu dengan objek lainnya. Kemudian gambar seperti ini dinamakan use case. Fungsionalitas yang disediakan oleh sistem sebagai unit-unit yang saling bertukar pesan antara unit atau aktor. Biasanya dinyatakan dengan menggunakan kata kerja di awal frase nama use case. Deskripsi dari urutan aksi-aksi yang ditampilkan sistem yang menghasilkan suatu hasil yang terukur bagi suatu aktor. Unfit Modeling Language (UML). UML merupakan sebuah visual untuk pemodelan dan komunikasi mengenai sebuah sistem dengan menggunakan diagram dan teks-teks pendukung. Sukamto dan Salahuddin 2018. UML adalah bahasa standar yang digunakan untuk menuliskan blueprint perangkat lunak. UML dapat digunakan untuk memvisualisasikan, menentukan, membangun, dan mendokumentasikan artefak dari sistem perangkat lunak. Macam-macam diagram tersebut sebagai berikut. A. Struktur diagram. Kelas diagram, objek diagram, komponen diagram, composite struktur, package diagram, deployment diagram, behavior diagram, use case diagram, activity diagram, state mechanic diagram, interaction diagram, sequence diagram, communication diagram, theming diagram, interaction overview diagram. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Activity diagram atau diagram aktivitas menggambarkan workflow atau aliran kerja atau aktivitas dari sebuah sistem atau proses bisnis atau menu yang ada pada perangkat lunak. Itu menurut Sukamto dan Salahuddin 2018. Definisi activity diagram adalah sebuah diagram yang menjelaskan sebuah alur kerja atau kegiatan di dalam program yang sedang dirancang. Alur atau aktivitas ini dapat berupa menu-menu atau proses bisnis yang terdapat di dalam sistem tersebut. Di sini banyak digunakan untuk rancangan proses bisnis, urutan atau pengelompokan tampilan dari sistem atau user interface, rancangan pengujian, rancangan menu. Di sini ada simbol-simbol activity diagram. Untuk yang ini adalah status awal, di mana sebuah diagram aktivitas memiliki sebuah status awal. Ini adalah aktivitas, yaitu aktivitas yang dilakukan sistem. Aktivitas biasanya diawali dengan kata kerja. Di sini percabangan atau decision, pengambilan keputusan, percabangan di mana ada pilihan aktivitas yang lebih dari satu. Ada join atau penggabungan, asosiasi penggabungan di mana lebih dari satu aktivitas digabungkan menjadi satu. Di sini fork atau percabangan, asosiasi percabangan di mana jika ada pilihan aktivitas lebih dari satu. Selanjutnya ada endpoint atau activity final. Di sini status akhir yang dilakukan sistem. Sebuah diagram aktivitas memiliki sebuah status akhir, di mana jika sudah berakhir harus memiliki endpoint ini. Di sini swim lane bisa bentuknya seperti ini atau seperti ini, yaitu memisahkan organisasi bisnis yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang terjadi atau sebuah cara untuk mengelompokkan aktiviti berdasarkan aktor. Selanjutnya adalah Entity Relationship Diagram atau ERD. Menurut Sukamto dan Salahuddin, pemodelan awal basis data yang paling banyak digunakan adalah menggunakan Entity Relationship Diagram. ERD dikembangkan berdasarkan teori himpunan dalam bidang matematika. ERD digunakan untuk pemodelan basis data relasional. Simbol yang pertama adalah seperti ini. Entitas merupakan data inti yang akan disimpan, bakal tabel pada basis data. Benda yang memiliki data dan harus disimpan datanya agar dapat diakses oleh aplikasi komputer. Penamaan entitas biasanya lebih ke kata benda dan belum merupakan nama tabel. Atribut, file atau kolom data yang butuh disimpan dalam suatu entitas. Hampir sama dengan atribut kunci primer. Di sini atribut kunci primer yaitu file atau kolom data yang butuh disimpan dalam suatu entitas dan digunakan sebagai kunci akses record yang diinginkan. Biasanya berupa ID, kunci primer dapat lebih dari satu kolom, asalkan kombinasi dari beberapa kolom tersebut dapat bersifat unik. Berbeda tanpa ada yang sama, itu yang disebut unik. Kolom asalkan kombinasi dari beberapa kolom tersebut dapat bersifat unik. Untuk simbol selanjutnya adalah atribut multinilai atau multivalue. Di sini simbolnya seperti ini, bedanya ini lingkarnya berbaris 2. File atau kolom data yang butuh disimpan dalam suatu entitas yang dapat memiliki nilai lebih dari satu. Relasi yang menghubungkan antara entitas biasanya diawali dengan kata kerja. Asosiasi, penghubungan antara relasi dan entitas di mana di kedua ujungnya memiliki multiplicity, kemungkinan jumlah pemakaian, kemungkinan jumlah maksimum keterhubungan antara entitas atau dengan entitas yang disebut kardinalitas. Hubungan relasi dalam ERD menurut Sukamto dan Salahuddin ada 3. Pertama binari, satu relasi menghubungkan 2 buah entitas. 2 ternary, satu relasi menghubungkan 3 buah relasi. 3 enary, satu relasi menghubungkan banyak entitas. Di sini ada langkah-langkah tahapan membuat ERD. 1. Mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan entitas yang akan terlibat. Langkah 2. Menentukan atribut-atribut kunci dari masing-masing himpunan entitas. Langkah 3. Mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan entitas yang ada berdasarkan foreign key-nya. Langkah 4, menunjukkan derajat relasi dengan matriks relasi untuk setiap himpunan relasi. Melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut deskriptif. Langkah 6, menggambarkan ERD yang sudah fix. Selanjutnya adalah Logical Record Structure atau LRS.
LRS adalah representasi dari struktur record-record pada tabel-tabel yang terbentuk dari hasil antar himpunan entitas. Perbedaan LRS dengan Entity Relationship Diagram terletak pada nama dari jenis record yang ditempatkan di luar kotak field at type record itu berbeda. Menurut Sidik dan Rahmawati 2018. Ini menentukan kardinalitas, jumlah tabel, dan foreign key sebagai berikut. Yang pertama adalah one-to-one. Satu entitas berhubungan dengan paling banyak satu entitas lain. One-to-many, satu entitas dapat berhubungan dengan lebih dari satu entitas lain. Many-to-many, many-to-many, beberapa entitas dapat berhubungan dengan beberapa entitas lain. Untuk one-to-one, contohnya seperti ini. One-to-many, many-to-many. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Linca Wida Maria yang akan menyambung yaitu di bab 3 tentang pembahasan. Yang pertama, sistem informasi akuntansi menurut Ron May dan Steinbart 2015. Sistem informasi akuntansi adalah suatu sistem yang mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan mengolah data untuk menghasilkan informasi bagi pengambil keputusan. Yang kedua, sistem informasi akuntansi menurut Anggadini 2011. Sistem informasi akuntansi merupakan sistem berbasis komputer yang dirancang untuk mentransformasi data akuntansi menjadi informasi yang mencakup siklus pemrosesan transaksi, penggunaan teknologi informasi, dan pengembangan sistem informasi. Selanjutnya yaitu menurut Ron May dan Steinbart 2015 ada 6 kompetensi ya. Yang pertama, orang yang menggunakan sistem. Yang kedua, prosedur dan instruksi digunakan untuk mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data. Yang ketiga yaitu data mengenai organisasi dan aktivitas bisnisnya. Yang keempat, perangkat lunak digunakan untuk mengolah data. Yang kelima, infrastruktur teknologi informasi terdiri dari komputer, peripheral, dan perangkat jaringan komunikasi yang digunakan dalam SIA. Dan yang keenam, yang terakhir yaitu pengendalian internal dan pengukuran keamanan yang menyimpan data SIA. 6 komponen tersebut memungkinkan SIA untuk memenuhi 3 fungsi bisnis penting. Yang pertama, mengumpulkan dan menyimpan data mengenai aktivitas, sumber daya, dan personal organisasi. Yang kedua, mengubah data menjadi informasi sehingga manajemen dapat merencanakan, mengeksekusi, mengendalikan, dan mengevaluasi aktivitas sumber daya dan personal atau staff. Untuk yang ketiga, atau yang terakhir, memberikan pengendalian yang memadai untuk mengamankan aset dan data organisasi. Pengertian perusahaan dagang. Secara umum, perusahaan dagang merupakan perusahaan yang aktivitas utamanya membeli, menyimpan, dan menjual kembali barang dagang tanpa memberi nilai tambahan terhadapnya. Yang selanjutnya itu perusahaan dagang. Dalam suatu aktivitas operasionalnya mendapat pendapat, namun pendapatan yang didapatkan berasal dari transaksi jual beli dan barang. Perusahaan data yang mempunyai aktivitas utama dengan memperjualbelikan barang dagangannya yang berupa bahan baku, barang setengah jadi, atau barang jadi. Ciri-ciri perusahaan dagang. Perusahaan dagang dapat dibedakan dari jenis lain dan dapat melihat ciri-ciri khusus yang melekat dalam suatu perusahaan dagang, yaitu yang pertama, pendapatan utamanya berasal dari penjual barang dagangannya. Yang kedua, biaya utamanya berasal dari harga pokok barang yang terjual dan biaya usaha lainnya. Dan yang ketiga, dalam akuntansinya terdapat akun persediaan barang dagangan. Yang keempat, sebagian perantaran antara produser dan konsumen. Yang kelima, antara barang yang dibeli dan barang yang dijual sama atau tidak ada perubahan. Untuk yang keenam yaitu tujuan utamanya mencari laba dengan cara menjual dagang dengan harga lebih tinggi dengan harga belinya. Jenis-jenis perusahaan dagang. Perusahaan dagang dikelompokkan menjadi 2 yaitu sebagai berikut. Yang pertama, jenis perusahaan dagang berdasarkan produk yang diperdayakan, yaitu jenisnya perusahaan dagang barang produksi, suatu perusahaan yang memperdagangkan produksi bahan-bahan baku. Dan yang kedua, perusahaan dagang barang jadi, suatu perusahaan yang memperdagangkan suatu produk final atau dalam bentuk akhir yang siap untuk dipergunakan manusia. Untuk yang kedua yaitu jenis perusahaan dagang berdasarkan macam konsumen yang terlibat, yaitu yang pertama, perusahaan dagang besar, perusahaan yang secara langsung membeli satu produk dari pabrik dalam jumlah besar. Untuk yang kedua, perusahaan dagang perantaran, suatu perusahaan yang membeli barang besar untuk dijual kembali ke pengecer dalam jumlah sedang. Untuk yang ketiga, perusahaan dagang pengecer atau retailer,
yaitu suatu perusahaan yang langsung berhubungan dengan konsumen. Lanjut dengan tinjauan perusahaan. Toko Ligar Lojo merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penjualan jam, terdiri dari jam tangan dan jam dinding merek ternama. Toko Ligar Lojo terletak di Pancoran Chinatown Point Blok A nomor 02. Sejarah perusahaan. Awal Ligar Lojo terdiri dimulai dari pemilik toko merantau ke Jakarta mendapat modal ciri-ciri istimewa dari cici istimewaannya yang memiliki toko jam tangan juga. Ia menyewakan toko selama 2 tahun dan membuat toko jam tangan seperti pamannya. Pertama kali toko ini berdiri dinamakan Liga Jaya di Ciputat. Liga diambil dari nama Koko pemilik toko ini dan Jaya diambil dari nama toko pamannya. Setelah sewa 2 tahun mengembangkan toko bersama adiknya, perkiraan si Koko toko di Ciputat ini sepi dan kurang untuk setiap penghasilan per bulannya. Koko memiliki teman semasa SMA yang bekerja di toko jam juga sebagai karyawan di Senen Jaya Grosir. Temannya mengusulkan Koko untuk membuka toko di Senen karena pada saat itu posisi Senen Jaya sangat ramai. Setelah jangka waktu toko di Ciputat habis, ia menyewa toko di Senen dan mengganti nama menjadi Toko Ligar Loji karena sudah menggunakan uang cicil dan uangnya sudah dikembalikan. Semuanya berjalan dengan baik hingga Koko membuka toko di Senen Jaya Grosir. Seiring berjalannya waktu, dia membuka 4 toko jam dan dikelola oleh 2 adiknya. Setelah itu Koko membuka toko di Mall Atrium, Pancoran Chinatown, dan Cibinong Mall. Struktur organisasi merupakan gambar umum secara sistematis mengenai hubungan yang kerjasama sekelompok orang dalam usaha mencapai tujuan bersama. Contohnya dapat kita lihat yaitu pemilik toko, pelayan toko, atau juga dengan kasir. Pemilik toko. Wewenang dan tanggung jawab pemilik adalah sebagai berikut: memimpin, merencanakan, mengendalikan perusahaan, turun langsung untuk membeli barang atau produk yang diperlukan, melihat laporan stok barang pada toko, menjalin hubungan baik antar sesama rekan bisnis. Bagian keuangan, tugasnya adalah sebagai berikut: bertanggung jawab, menerima pembayaran dan barang, melaksanakan evaluasi, membuat laporan keuangan perusahaan harian. Pelayan toko, tugasnya sebagai berikut: melayani konsumen yang berbelanja, mencatat setiap barang yang terjual, mengkoordinir dan menjalankan semua kegiatan. Sekian dari saya, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu proses bisnis sistem berjalan, yaitu customer datang ke toko dan memilih barang. Pelayan toko mencoba menjelaskan detail barang kepada customer. Setelah itu pelayan memastikan konfirmasi pembelian kepada customer. Jika customer tidak berminat membeli barang, maka proses pembelian tidak dilanjutkan. Tapi jika customer berminat membeli barang, maka pelayanan toko memastikan barang yang akan dibeli customer. Setelah memastikan barang, pelayan toko memberikan informasi kepada customer untuk melakukan pembayaran kepada kasir. Dan pelayan toko juga memberikan barang yang akan dibeli customer kepada kasir. Kasir menerima barang dari pelayan toko serta menerima pembayaran barang dari customer. Setelah itu, kasir toko membuat faktur pembelian barang 2 rangkap. Lalu kasir memberikan barang yang telah customer bayar beserta nota pembelian berwarna putih kepada customer. Customer menerima barang dan nota pembelian berwarna putih. Kasir toko menerima nota penjualan berwarna merah, mendata setiap nota pembelian lalu membuat laporan penjualan barang. Setelah itu, kasir toko memberikan laporan penjualan barang kepada pemilik toko. Pemilik toko menerima laporan penjualan barangnya. Untuk proses bisnis sistem berjalan, untuk penerimaan kasnya yaitu kasir akan menerima pembayaran dari pembelian barang yang dilakukan oleh customer, lalu kasir akan mencatat data penerimaan kas dari nota penjualan pada nota print dan mengarsipkan bukti penerimaan. Sistem pengeluaran kas yaitu kasir akan menerima pengeluaran dari penggunaan dana kas, lalu mencatat data pengeluaran kas pada nota print dan mengarsipkan bukti pengeluaran. Sistem laporan yaitu setiap bulannya kasir akan melaporkan nota print ke pemilik toko. Pemilik toko akan cek nota print tersebut. Untuk diagram activity sistem berjalan yaitu use case diagram. Contohnya seperti ini. Ada aktor. Pertama ada emoji aktor. Pertama customer memilih barang, lalu memastikan barang pada pelayan. Di sini pelayan toko memberikan informasi agar customer melakukan pembayaran di kasir, yaitu terus memberikan barang yang dibeli ke kasir.
Customer melakukan pembayaran. Di sini kasir menerima pembayaran, mencatat melalui nota, lalu mengarsipkan bukti pembayaran, lalu membuat laporan penerimaan kas dengan nota print. Selanjutnya, activity diagram. Untuk penerimaan kas, diawali dengan start point, yaitu customer melakukan pembayaran, lalu menerima pembayaran, lalu mencatat dan penerimaan kas pada nota print, mengarsipkan bukti penerimaan. Ini adalah endpoint. Untuk pengeluaran kasnya yaitu pertama melakukan pengeluaran kas, memberikan bukti pengeluaran kas, lalu kasir menerima bukti pengeluaran kas, mencatat pengeluaran kas pada nota print, mengarsipkan bukti pengeluaran. Selanjutnya, sistem laporan. Kasir memberikan laporan nota print, pemilik toko menerima laporan nota print, cek laporan nota print, membuat laporan dan buku kas. Untuk spesifikasi sistem berjalan, untuk dokumen masukan yaitu bukti penerimaan kas, nama dokumennya, fungsinya sebagai bukti penjualan jam tangan, sumbernya customer, tujuannya kasir, medianya kertas, jumlahnya 1 lembar, frekuensi setiap pembayaran yang dilakukan customer. Bentuk dokumennya yaitu nota. Untuk dokumen keluaran, dinamakan dokumen bukti pengeluaran kas. Fungsinya sebagai bukti pengeluaran kas, sumbernya pengguna dana kas, tujuannya kasir, medianya kertas, jumlahnya 1 lembar, frekuensinya yaitu setiap ada pengeluaran kas oleh pengguna dana kas, bentuknya nota. Di sini spesifikasi sistem komputer, di mana yang dimaksud sistem komputer adalah kumpulan perangkat komputer yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain untuk melakukan proses pengolahan data sehingga dapat menghasilkan informasi yang diharapkan oleh penggunanya. Sistem komputer terdiri dari 3 komponen utama yaitu perangkat keras hardware, perangkat lunak software, dan pemakaiannya brainware. Ketiga komponen ini saling mendukung satu sama lain agar sistem dapat berjalan dengan baik. Berikut penjelasan mengenai komponen yang ada dalam sistem komputer. Perangkat lunak, pertama saya menggunakan Enterprise Architect, dan yaitu untuk menjalankan aplikasi secara lokal menggunakan bahasa script programming Java NetBeans, web servernya Apache, DBMS-nya MySQL. Untuk perangkat keras, yaitu spesifikasi perangkat keras yang penulis digunakan adalah Windows 10 64 bit, operating system x64, basic processor. Prosesnya Intel, Celeron, N4000 CPU. Untuk RAM-nya 4 GB, hard disk-nya 500 GB, monitor 14 LED, keyboard-nya standar keyboard, printernya DeskJet, mouse-nya standar. Di sini, untuk permasalahan pokoknya, bentuk sistem yang baik akan dibutuhkan sehingga usaha-usaha yang dioperasikan sesuai dengan keinginan yang diharapkan. Perkembangan zaman yang semakin pesat dibutuhkan cara pengolahan usaha harus sesuai. Ada beberapa masalah yang dihadapi Liga Arloji, yaitu dalam sistem penjualan, diantaranya tidak adanya program dalam mengolah data, terutama dalam proses penjualan, sehingga sering terjadi kesalahan menghitung. Kedua, adanya keterlambatan informasi dalam pembuatan laporan, sehingga untuk penyajian data memerlukan waktu yang lama atau tidak efisien. Menyimpan arsip atau dokumen secara manual lebih banyak resiko karena kemungkinan ada arsip atau dokumen yang hilang atau rusak. Untuk pemecahan masalahnya, ia berkesinambungan dengan permasalahan pokok. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka penulis memberikan alternatif pemecah masalah yaitu berupa sistem yang sudah terkomputerisasi. Sistem yang sudah terkomputerisasi tersebut mempunyai kelebihan diantaranya: 1. Dibuatkannya suatu sistem komputerisasi sehingga dalam pencatatan yang dilakukan akan lebih cepat dan akurat. Dalam pembuatan laporan lebih efektif dan kesalahan nilai kemungkinan sangat kecil karena penggunaan media komputer sebagai alat bantu dalam pemrosesan data sehingga dapat diperoleh informasi yang lebih cepat, tepat, dan akurat. Penyimpanannya tidak hanya dilakukan diarsipkan dalam bentuk kertas, dapat juga dalam bentuk hard disk. Sekian dari kelompok 4, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.